Kita masuk ke bahan semikonduktor yang berikutnya ya. Kemarin dia dioda dengan segala macamnya, dioda silikon, Zener, LED, sampai itu kemarin ya, paraktor, atau dioda, LED, kemudian paraktor. Atau optokopler ya, optokopler itu gabungan ya. Nah, sekarang kita masuk ke bahan semikonduktor yang kedua yang disebut transistor bipolar atau bipolar junction transistor. Nah, ini kalau di orang umum disebut transistor gitu ya. Ada transistor itu ada dua nanti ya. Ada transistor bipolar, ada transistor unipolar. Tapi di umumnya kalau bipolar itu disebut transistor, sedangkan yang unipolar itu disebut namanya FET atau JFET atau nanti MOSFET. Ini dia membedakannya istilah ya, tapi dalam bahasa teknisnya ini. Sebut bipolar karena dia nanti dua polaritas. Kalau dioda kemarin kan hanya satu polaritasnya ya, dari anoda harus ke katoda. Atau nanti dia kalau arah baliknya dia nol, tapi ada juga arah baliknya juga ada seperti tapi melewati tegangan Zener tertentu ya. Bapak Zener bisa dari 2 volt sampai 1000 volt ya. Kalau untuk dioda silikon berarti dia arah baliknya nol atau mendekati nol ya, sangat kecil arusnya bocor itu ya. Sedangkan kalau dioda Zener bolak-balik dia ya. Kedua, arah majunya ya sama dengan silikon, arah baliknya dia macam-macam tegangan junctionnya. Bisa 2 volt, bisa 3 volt, ada pakai koma 5,1 yang tadi lihat yang kita coba nanti semester depan. Dia beda-beda itu ya. Nah, sekarang transistor bipolar. Nah, ini lebih kompleks lagi ya. Jadi dia ada 3 buah bahan semikonduktor itu yang disusun. Nah, tapi bahan semikonduktor hanya 2 kan, ada 2. Nah, ada satu lagi berarti ada yang sama. Nah, di sini kita akan mempelajari setelah bab ini, diharapkan kita dapat mengerti tentang hubungan antara arus basis, emitter, dan kolektor pada transistor. Kalau dioda harusnya memang satu. Ya, harusnya keluar dari diodanya ya, satu. Masuk ke dioda juga satu, keluarnya satu. Tapi kalau di rangkaian nanti bisa seperti Zener ya, bisa 3 karena rangkaiannya ya. Tapi kalau di Zener juga satu keluarnya ya, harus Zener. Gitu kan? Kalau harus PT biasa ya harus dioda. Kalau rangkaiannya sama sosis bakar satu tapi dari origin hanya satu. Nah, kalau transistor itu ada 3 dia. Harus basis, harus emitter, harus kolektor. Nanti apa yang kita bahas di bawah. Kemudian menggambarkan rangkaian common emitter, emitter bersama. Ini adalah rangkaian yang paling banyak digunakan. Rangkaian dasar transistor juga dibuat dari ini. Nanti untuk karakteristik transistor dia adalah rangkaian ini. Jadi kalau dia rangkaian lain gimana? Nanti ada konversinya. Gitu ya. Jadi dia adalah common emitter. Makanya data-data berasal di common emitter. Karena sebagian besar kebanyakan rangkaian adalah common emitter. Walaupun nanti ada yang tidak cocok ya. Bisa teman tidak maksimum ya. Bisa rugi kita. Nah, nanti dia ada rangkaian lain. Tapi dasarnya di sini. Karena ini harus dipahami dulu. Nanti karena dia ada nanti catu dayanya itu lebih dari satu. Kalau dioda kan hanya satu ya. Dari anoda ke katoda. Tinggal dudanya dibalik atau arah maju ya. Nah kan kalau ini dia ada 3 komponennya, bahan semikonduktornya, sehingga nanti dia tegangan yang diberikan tuh bisa 3 sebenarnya nanti. Kalau di dioda kan hanya dari anoda ke ground gitu ya. Outputnya dari katoda ke ground. Atau kalau dia arah balik Zener dari katodanya yang ke ground, kemudian outputnya dari anodanya yang ke ground, kebalikannya ya. Nanti kurva, ini kurva basis dia seperti kurva kolektor.
kurva dioda, kurva basis ya. Tapi nanti kurva kolektor, nah itu dia. Di situ dia nanti kalau kita bekerja ada tiga, sebenarnya dua ya tempat kerja transistor itu. Pertama dia sebagai saklar. Kalau saklar itu ada saklar terbuka atau saklar tertutup ya. Ujung-ujung nanti. Kemudian dia ada sebagai penguat. Nah di sini dia nanti outputnya dari transistor bisa lebih besar daripada input. Nah kalau kita percobaan kita kemarin di lab yang pengukuran ya karena dia komponennya tidak ada komponen aktif ya, output itu tidak akan mungkin lebih besar daripada input kan. Jika input kita benar ukurannya ya, tidak akan mungkin lebih besar. Apa harus inputnya 1 mA, tidak mungkin outputnya lebih dari 1. Kurang iya, karena ada pengaruh tahanan dan sebagainya. Tidak akan mungkin lebih. Nah, di sini nanti dia pada saat dia bekerja pada daerah aktif, maka dia outputnya bisa lebih besar. Bukan selalu besar ya, tapi bisa lebih besar. Jadi kalau dia bekerja sebagai menguat ya, namanya menguat kan harus dikuatkan ya. Jadi, output itu lebih besar daripada input. Kalau output kecil daripada input udah sewajarnya. Karena dia pasti ada yang rugi-ruginya ya. Komponen pasti outputnya itu lebih kecil daripada input. Sama saja udah bagus. Tapi dari komponen aktif bisa dia lebih besar nanti. Bisa juga sama. Nah kalau kecil udah wajar ya. Nah, gimana dia membuat lebih nanti? Di sini dia sebenarnya ada 4 daerah operasinya ya. Tapi yang satunya adalah daerah yang terlarang, nggak boleh kita gunakan. Seperti dioda juga, daerah breakdown nanti ya. Kita pasti bekerja di bawah itu. Tapi dayanya berapa? Nanti kita hitung. Berapa di transistornya diperbolehkan, harusnya tegangannya nanti ya. Nah sama seperti dioda, transistor itu karena dia sama kurvanya adalah kurva dioda ya, makanya dia ada pendekatan juga nanti. Nah di sini kita nanti sebagian besar kita menggunakan pendekatan kedua ya. Itulah yang mendekati sesungguhnya. Nah, walaupun nanti dalam pelaksanaannya, karena karakteristik dioda itu, penguatan itu, variasinya sangat banyak dalam satu dioda yang sama sejenis ya, nanti hasilnya bisa berbeda-beda cukup jauh. Gitu ya. Makanya kalau komponen-komponen analog ini kita, makanya output variasinya sangat besar. Nanti bisa kita lihat nanti dalam prakteknya ya, kalau di simulasi dia sama ya, dekati. Itu dia nanti gimana ideal ya. Nanti cuma kita menggunakan nanti sebagian besar pendekatan kedua begitu juga dengan dioda kan pendekatan kedua. Soalnya pendekatan kedua disebutkan. Nah ini seperti apa bentuknya transistor nanti kita ambil di bawah. Ini awalnya sebelum transistor dari bahan semikonduktor ini ditemukan sudah ada transistor ya sebelumnya, tapi dia menggunakan namanya tabung hampa yang memerlukan tabung dari itu ya kayak bohlam gitu ya sini ya. Sifatnya seperti saklar. Nah itu dia memerlukan daya yang besar dan karena panasnya dia cepat rusak. Nah, setelah bahan semikonduktor ditemukan tahun 51 William Sosky, ada nama barangnya yang seperti ini juga nanti ya, menemukan transistor sambungan pertama PN junction aja dari bahan semikonduktor. Yang gunanya adalah untuk menguatkan, nah, itu si tamanya ya, sinyal untuk audio atau radio gitu ya, dan video. Video hanya suara, gambar, atau nanti televisi suara dan gambar seperti yang sekarang kita gunakan. Ini dia sebagai menggunakan penguat nanti ini ya. Ini peralatan kita. Nah di sini dia dari transistor nanti baru masuk ke IC. IC itu adalah miniatur dari transistor ya. Ya, ada juga transistor yang analognya, nanti ada yang digitalnya. Kalau digitalnya saklar dia. Saklarnya kan hanya 2, terbuka atau tutup gitu ya. Nah itu nanti makanya binar nanti kita belajar di rangkaian digital. Itu binar. Digitalnya 2 kemungkinan ada atau tidak ada tegangan. Yang dibilanginnya nanti adalah 1 atau 0. Ada atau tidak. Ini dia dari saklar transistor awalnya itu dibuat. Nah sebelum transistor ini ada, maka yang diinikan adalah tabung hampa tadi ya, saklar untuk penguat. Makanya dulu peralatan-peralatan awal itu sangat besar ukurannya. Itu waktu kita belajar mikroprosesor akan dijelaskan sangat besar karena apa komponen-komponen juga besar. Sekarang makin sangat kecil.
Yang dulu mikrokontroler contohnya itu adalah satu IC sendiri, dia untuk IC lainnya dia kita sambungkan sendiri. Sekarang sudah ada seperti Arduino, ya itu dia sudah seperti komputer, cuman untuk fungsi-fungsi khusus ya, satu fungsi. Di satu IC itu sudah ada prosesornya di situ, I/O-nya di situ, memorinya di situ, gitu ya. Nah, kalau dulu enggak itu harus satu-satu. Sebelumnya apalagi? Sebelum ada transistor. Nah, disebut transistor bipolar, bipolar junction transistor yang disebut sehari-hari transistor. Untuk membedakan nanti dia Field efek transistor, nanti ini bab sendiri kita bahas. Jadi transistor singkatan dari transistor gitu ya. Berarti komponen berbasiskan resistor. Jadi R-nya banyak di sini nanti. Nah, dengan perubahan tahanan tersebut dengan tegangan sama dia akan merubah arus. Nah, arus itu kan ada dua perubahannya, perubahan tegangan yang berubah dengan tahanan yang sama arus akan berubah. Atau tegangan sama, tahanannya berubah, arus juga akan berubah, gitu kan? Nah, perubahan tahanan ini berimbas dari perubahan arus ya yang diberikan kepadanya. Nah, komponen yang mempunyai si pendidikan disebut komponen aktif. Nah, komponen aktif itu salah satunya ini transistor bipolar yang bisa outputnya lebih besar daripada input. Bisa lebih besar ya, berarti tidak selalu lebih besar. Jadi struktur transistor itu dia sama seperti dioda, cuman dia terdiri dari 3 komponen bahan semikonduktor. Nah, bahan semikonduktor cuma ada 2. Nah, berarti ada dua yang sama. Contohnya nih, pertama transistor NPN. Ingat, N itu adalah bahan semikonduktor yang negatif itu ya, bahwa dia kelebihan elektron. Berarti 2, N-nya, P-nya 1. Jadi yang sama tidak boleh didekatkan. Jadi dipisah oleh yang berbeda. NPN, nanti PMP juga seperti itu. Nah, ini dia ada 3. Disebut yang masuk ke tengah yang kecil, belum tentu P nanti yang kecil ini ya, disebut basis. Yang kecil ini basis. Kemudian nih yang besar agak berbeda kan besarnya. Ini lebih kecil daripada di atas. Cuman nanti isinya yang lebih kecil ini, N yang lebih kecil atau P yang lebih kecil, nanti yang kalau yang 2 itu dia lebih padat. Kalau ruangan, umpamanya ruangan lebih kecil tapi orangnya penuh. Ini ruangannya besar tapi orangnya paling setengah gitu ya. Ini lebih padat, yang sama. Ini yang penuh tadi disebut emitter. Kemudian yang sama dengan emitter, cuman dia lebih longgar disebut kolektor. Jadi ada basis, kolektor, emitter. Jadi harusnya ada 3 nanti. Nah, ini simbolnya. Ini disebut NPN. Tanda panah ini menunjukkan keluarnya arus listrik. Kan arus listrik dia berlawan dengan arus elektron ya. Elektronnya, berarti arus listriknya keluar, berarti elektronnya ke dalam. Nah, kita lihat bentuknya seperti apa. Ya, kita wujudnya seperti apa. Kita tampilkan ini ya. Ya, sebentar dulu. Kan? Jenisnya banyak ya. Cuma dia semuanya 3 kaki. Ini contohnya ya. Bentuk transistor. Ini. Nah, ini dia kakinya 2, berarti basisnya ke body dia ya. Ini setengah lingkaran, ini kotak, tipis ya. Ini yang mirip IC, yang berarti soldernya nggak dilobangin PCB-nya ya di atas gitu. Kayak kebanyakan sekarang handphone gitu kan. Gitu juga. PCB tidak berlobang, kalau ini dia berlobang nanti. Jadi transistornya di atas, soldernya di sebelah. Kalau ini tidak, di bagian PCB-nya langsung. Bagian yang ada tembaganya. Ini tembaganya di sebelah, ya sebelah tidak ada tembaga. Ini juga ada, jadi sangat banyak ya, ini nanti saya tampilkan nanti. Ini setengah lingkaran separuh tabung gitu ya. Nah, kakinya 3, itu sudah ada
basis kolektor emitter. Ini tidak selamanya basis di tengah. Ya, tidak selamanya basis di tengah. Ini kita lihat yang agak banyak lagi. Ya, jumlahnya ya. Macam-macam jenisnya ya. Sebenarnya 3 kaki dia ya, basis kolektor emitter. Nah, untuk menentukannya nanti ada datasheetnya, bisa datasheet lebih mudah atau nanti kita ukur dengan multimeter. Karena dia berbeda elektron tadi ya, mana yang jauh dia, membedakan basisnya gampang. Pertama basisnya ya dapat dulu, lalu dari basis itu kita tentukan mana kolektor emitter. Kolektor emitter nanti R-nya agak sedikit perbedaannya cuman ya. Karena nanti arus kolektor dengan arus emitter itu sama basisnya, makanya basis gampang dia untuk kolektor emitter. Kalau untuk saklar dia tidak terlalu masalah, nanti itu penggunaan baru bermasalah kalau kita kebalik antara kaki kolektor dan emitter. Nah, mau gampangnya kita lihat datasheet. Sekarang gampang carinya ya. Kalau dulu itu agak susah, ya kita harus bisa ngukur dengan multimeter. Seperti kalau resistor, warnanya kita ini kan, kalau apa warna gampang. Kalau tidak, ukur dengan multimeter. Ini juga. Nah, datasheet gampang sekarang. Nah, itu dia bentuknya ya, bentuk fisiknya. Jadi sangat banyak, dan jenisnya juga ribuan, dan pabriknya juga banyak. Makanya nanti ada namanya ekivalennya. Jadi kalau ada transistor tertentu kita mau ganti nih, nggak ada. Itu bisa kita carikan karakteristik yang mirip. Yang walaupun tidak akan persis sama ya, yang mirip. Jadi kita bisa ganti juga transistornya ya. Seperti itu dia. Nah, kita lanjutkan yang tadi ya. Itu yang NPN. Jadi mana kerja ininya? Jadi struktur yang N ini kelebihan elektronnya banyak. Jauh lebih banyak daripada yang lebih tebal. Sedangkan yang P ini, dia berbeda kan, ini kekurangan elektron kan, cuman dia tipis. Sehingga nanti pada saat diberikan tegangan kepada dia, maka pada tegangan maju tentunya ya, maka arus akan mengalir ke sini kan. Karena dia hole-nya sedikit, jadi elektronnya banyak masuk, udah dia akan cepat penuh. Sehingga kelebihan elektron tadi kemana? Dia akan keluar sebagian kecil ke basis menuju baterainya atau powernya ya. Kemudian sebagian besar akan menuju ke kolektor. Akibatnya apa? Ada arus kecil dari basis dan arus besar dari kolektor menuju emitter. Elektronnya dari emitter menuju basis, keluar ke basis, sebagian besar keluar ke kolektor. Arus listriknya dari basis yang kecil ditambah dengan kolektor yang jauh besar, totalnya di emitter, keluarnya di emitter. Maka apa nanya ke sini? Ini simbol ini, strukturnya ini simbolnya daripada transistor. Wujudnya seperti yang tadi. Gambarnya ya. Makanya nggak saya masukin sini, bisa kita lihat di itu ya, datanya. Macam jenis transistor. Disebut elektroda pertama, emitter ini, dia dibuat relatif agak tebal dibandingkan basis ya, tetapi dia isinya padat. Makanya disebut konsentrasi ion donornya atau elektron bebasnya lebih banyak. Sedangkan lapisan kedua basis tadi yang tengah, maka dia tentu berlawanan. Ini tidak elektron, tetapi adanya adalah hole ya. Jadi kekurang elektron dia, sehingga pada saat elektron menyeberang sini, daerah netralnya hilang, dikasih tegangan, maka dia akan cepat penuh. Sedangkan elektron masih ngalir terus kan, maka kemana perginya? Sebagian kecil ke basis menuju terminal basisnya, power supply-nya ya. Sebagian besar masuk ke kolektor menuju juga power supply. Arus akan mengalir dari kolektor, dari basis dan kolektor. Walaupun basis ini kecil, arusnya juga kecil, tetapi dia berpengaruh terhadap arus kolektor dan emitter. Ini apa? Terhadap elektron juga kan. Jika arus basis tidak ada, arus kolektor dan emitter juga tidak ada. Walaupun dia kecil tidak bisa diabaikan. Walaupun nanti dalam perhitungan bisa kita abaikan kan kalau kecil ya. Jadi sehingga arus kolektor dan emitter hampir sama. Tetapi karena dia jumlah basis dan kolektor dan jumlah, makanya emitternya sedikit lebih besar dari kolektor. Sedangkan basis jauh lebih kecil. Tetapi dia tidak bisa diabaikan. Walaupun kecil, dia penentunya. Kalau dia nggak ada, arus kolektor nggak ada, otomatis emitter nggak ada. Nah, yang lapis ketiga tadi kolektor dia menampung. Yang sebagian besar aliran dari basisnya masuk dari emitter masuk basis tadi masuk ke dia. Nah, dia menampung, dia akan menuju elektronnya menuju
tegangan satu dayanya, terminal satu dayanya. Sehingga arus akan mengalir dari basis ditambah dengan kolektor menuju emitter. Nah, emitter itu adalah jumlah dari basis dan kolektor. Tapi seperti saya bilang tadi, jika basisnya 0 berarti C sama dengan B dong, arus basis sama dengan kolektor. Enggak. Jika basisnya 0, arus kolektor 0, arus basis 0. Enggak bisa dia basisnya 0. Itu dia. Tapi arus basis ada, bisa arus kolektornya 0, bisa nanti ya. Tapi arus kolektor ada, udah pasti arus basis tidak 0. Nah, tapi arus kolektor 0, arus basis bisa ada. Kenapa? Nanti kita bahas nanti. Yang tidak bisa adalah arus basisnya yang 0. Arus basis 0, otomatis semua arus akan 0. Nah, yang kedua, karena tadi yang di atas itu N-nya ada 2, berarti P-nya di tengah-tengah. Nah, yang kedua bentuknya adalah P-nya yang 2. Nah, disebut jenis PNP. Jadi transistor itu ada 2 jenis ya. NPN dan PNP. Transistor itu 2 jenis umum. Ya. Ini transistor bipolar masuk di sini ya. Pertama, bipolar junction transistor. Kemudian JFET. FET ya. FET. JFET itu bagian dari FET. Transistor bipolar, yang satu unipolar itu JFET. Transistor bipolar ada 2, NPN dan PNP. Nah, ini P-nya yang 2. P-nya yang 2, N-nya yang 1 yang tipis. Berarti di sini kekurangan elektronnya paling banyak. Di sini juga banyak, tapi lebih longgar ya. Di sini kelebihan elektronnya cuma sedikit. Artinya apa? Nanti dia arus, nah ini simbolnya ya. Panahnya ke sini. Ke dalam, berarti arusnya ke dalam. Arus listriknya ke dalam. Jadi di sini dia artinya apa? Ini kalau kita samakan tegangan seperti NPN ini tidak akan terjadi. Jadi dia karena dikebalik nanti tegangannya juga kebalik. Tapi dia kalau sama strukturnya kita buat berarti ini basisnya buat tegangan negatif. Nah dari N menuju P ya dari tegangan pemberian satu daya di P-nya itu adalah di P-nya itu tegangan positifnya kan? R-nya tegangan negatif. P-nya positif. Ini kalau kita kasih seperti itu juga, ini yang positif N-nya, berarti dia arah balik kan? Sudah kita buat, dia tidak akan ada arus. Ini makanya tegangan kebalik. Ini sama dengan yang di atas, cuma kebalikannya. Ini kelebihan elektron, pada saat diberi catu daya terbalik ke sini ya, dan catu daya maju. Kalau maju dia tidak akan ada arus. Maka akan mengalirlah dari sininya kan, N menuju P. Polnya yang besar ke sini. Sehingga nanti dia arahnya kebalikannya. Nah ini sebagian besar transistor itu yang dipakai bekerjanya di sini. NPN. Tetapi ada juga nanti yang menggunakan PNP. Apalagi nanti untuk yang komplemennya ya. Itu dia ada 2 nanti. Ada PN, PNP. Hanya nanti yang sebagian besar kita bahas di sini adalah transistor jenis NPN. Nah, yang PNP-nya kebalikannya saja. Ini dia yang kecil membatasi gitu ya. Nah, inilah 2 jenis transistor. Jadi ininya sama, bentuk fisiknya sama, NPN dan PNP, kodenya membedakan. Karena tidak ada kodenya dia di ini. Nah, transistor pada saat dia tidak diberikan catu daya, dia seperti 2 buah dioda yang bertolak belakang. Karena ada 2 daerah netralnya kan, antara N dengan P ini ada netral. Antara N dan P di atas ada netral, berarti 2 ada netralnya kan. Tapi dia seperti 2 dioda yang arah tebal, yang di berlawanan. Ini NP, ini NP dari atas kembali kan, 2 dioda. Cuman yang kita pakai nanti ada diodanya dioda emitter ya, dioda kolektor nggak dipakai karena satu daya juga nggak dibuat, nggak digunakan gitu ya. Nah, pada saat dia tidak diberikan satu daya, ada transistor tak bias, atau transistor yang tidak diberikan catu daya tegangan, maka dia seperti 2 buah dioda yang balik. Jadi ini ya. Kalau dioda kan ini doang tadi ya, dulu ya NP yang di atasnya nggak ada, atau yang bawahnya nggak ada kan. Kelebihan elektron, kurang elektron, ini daerah netral, ya kan? Nah ini 2 daerah netralnya, antara N dan P yang bawah dengan N dan P di atas, 2 daerah netralnya. Nih, seperti dioda ya kan. Tapi tidak bisa sifatnya dibuat seperti ini, boleh dibalik tak bisa. Ini 2
Dua dioda kan, ininya 4 jadinya kan, dua dioda kan, margin penduktornya 4, NP 2. Ini kan hanya P-nya 1. Tapi ini dengan ini ada perbatasan, ini dengan ini ada perbatasan. Nah, yang kita pakai nanti adalah dioda yang ke bawah ini. Atas kita gunakan. Ini dia netral pada saat tidak ada catu daya. Sehingga di sini daerah netral. Sehingga elektron dari M tidak bisa menuju P, dari P dari atas juga tidak bisa menuju P gitu ya, karena dia batasi. Tapi kita berikan catu daya. Sama dia tegangan pada saat ini nol catu daya, ini bisa kita berikan harus kembali ke sini. Sisanya dia akan menuju ke sini. Sehingga pada saat ada arus ini, arus kolektornya akan pasti ada. Gitu ya. Tapi pada saat ini nggak ada, otomatis ini dua-duanya juga nggak ada. Tidak terjadi aliran elektron. Gitu ya. Ini kalau dia netral. Nah, pemberian, hanya ada dua dioda tadi kan. Ini yang di atas disebut dioda kolektor, ini dioda emitter. Nanti yang kita pakai adalah dioda emitter. Ya. Ini ya, kita pakai dioda emitter. Jadi kolektornya nggak digunakan. Nah, gimana kalau transistornya diberikan catu daya? Nah, nanti di sini kan, ini bisa kecil tegangan kan, PN atau PN ya, tentu positif. PN positif. Ini dengan ini juga bisa kan. Ada 3 buah catu daya sebenarnya. P dengan N, P dengan N atas, P dengan N bawah, N dengan N ini kan. Ini pemilih catu daya hilangkan ini. Ini enggak ini. Ini dengan menghilangkan perbedaan. Tapi kita hanya 2 yang digunakan seperti di bawah. Kalau kita berikan dia catu daya, jadi catu daya yang pertamanya adalah antara basis dan emitter. Basis ini, catu yang arah maju kan. Kemudian yang kedua kan, basis dengan kolektor kan, ini tidak diberikan. Tapi malah diberikan kolektor dengan emitter. Hanya 2. Sebenarnya bisa 3 kan, karena dia ada 2 persambungan. Nah, yang di sini tidak digunakan. Tidak ada gunanya. Ini dia MPR tadi. Ini belum, ini masih 0 sebenarnya. Nah, tahanan juga 3 nanti kan. Tahanan pada basis itu disebut RB nih, tahanan basis. Yang membatasi nanti arus dari tegangan. Ya, ada tegangan lewat R dulu baru ke basis. Kemudian dari kolektor juga gitu, ada tegangan, ada tahanan. Nanti ada juga tahanan emitter. Sekarang kita emitternya kita groundkan dulu, tanpa R di sini ya. Ini yang untuk memudahkan dulu ya. Nanti persamaannya akan panjang perhitungannya ya. Nah, sehingga terjadi ini 2 loop. Ini loop basis, ini loop kolektor. Di mana loop basis ini menentukan loop kolektornya. Arus basis ada, bisa kolektornya nggak ada, bisa. Tetapi arus kolektor ada, pasti arus basisnya ada. Tidak bisa tanpa arus basis. Nah, kenapa dia? Nah, ini masih simbol strukturnya ya. Yang bulat-bulat hitam adalah kelebihan elektron, ini lebih banyak, ini lebih dikit, tapi lebih longgar. Ini kekurangan elektron. Sehingga pemberian catu dayanya adalah VBB disebut adalah pemberian catu daya ke basis. Jadi tegangan positif. Positifnya ke N-nya. Negatifnya ke P-nya sini ya. Positifnya ke P, negatifnya ke N. Kolektor positifnya sama ke N-nya, negatifnya ke N bawah. Jadi memberikan catu daya ke sini. Pada netral ya seperti ini dia. Kemudian pada terminal tegangan basis disebut VBB. Ada tahanannya RB, itu resistor ya, tahanan basis. Tegangan pada basis. Kolektor tegangan pada kolektor. Kemudian ada tahanan pada kolektor. Emitternya belum ada tahanan langsung ke ground. Maka disebut ini common emitter. Groundnya dari basis ke emitter, groundnya dari kolektor juga ke emitter. Maka disebut common emitter. Emitternya bersama-sama ground. Dari basis
melalui tegangan ke ground juga dia, di emitter. Kolektor, groundnya ke emitter juga. Nah, disebut common emitter. Emitternya bergabung ke ground. Cuma di sini R-nya belum ada, belum diberikan. Nah, tegangan antara basis dengan emitter disebut VBE. Inilah tegangan sama dengan tahanan dioda. Ya tadi, dioda emitter tadi ya. Dioda emitter. Ini besarnya ya sekitar 0,7 ya kamarnya. Kemudian tegangan antara kolektor dan emitter disebut VCE. Nah, ini tegangannya tergantung dari VBB dan VCC-nya. Bisa dia nanti VCE ini hampir sama VCC, bisa juga VCE ini hampir sama dengan 0. Jadi bervariasi bergantung dari VBB RB, VCC RC. Ya. Jadi jika VBB tetap, VCC tetap, R-nya berubah, dia juga berubah VCC-nya. Atau VBB yang berubah, R-nya yang tetap, atau VCC-nya berubah, RC-nya tetap, VCE juga berubah. Atau dua-duanya berubah, ini berubah, akan berubah. Jadi VCE ini sangat variasi, tergantung dari VBB, RB, VCC, RC. Sedangkan tegangan VBE itu sama. Itu adalah gaya, dia akan ada, ya, jika setelah melewati nanti tegangannya lebih besar dari 0,7. Jika di bawah 0,7, VCE tidak ada sama dengan dioda. Ya. Sedangkan VCE bervariasi. Nah, ada dua loop nanti ya. Emitter. Emitter menuju basis, sebagian kecil dari sini, sebagian besar ke sini. Sehingga ada arus kecil dari basis ditambah arus besar dari kolektor keluar ke emitter. Jadi arus emitter itu sama dengan arus basis ditambah arus kolektor. Tegangan ya. Tegangan basis emitter tidak dibuat. BC nggak ada. Nah, kalau PBB, PCC ini, PCE ini, VBE, tegangan. VBE mana? Oh, ini ada kurang. VBE satu. Oh, ini VBE ini bukan PCE. Tegangan basis emitter, VBE. VBC-nya nggak dibuat. Ada. Benar sifatnya. Ini masih dia dalam tanpa capu daya gitu ya. Sekarang gimana dia kalau kita berikan capu daya? Bisa hanya VBB saja, VCC-nya ground gitu 0, bisa. Tetapi tidak bisa VCC saja, nggak ada gunanya. Kalau VBB saja nanti dia seperti saklar. Ini tadi emitternya sangat banyak pencampuran atom-atom yang kelebihan elektron. Atau dia kelebihan banyak elektron. Ya. Sedangkan kolektor dia lebih sedikit. Bisa menampung nanti aliran dari basis. Ya. Jadi dia dari basis, dari emitter menuju basis karena sedikit hole yang ini kan, sedangkan dia banyak, sehingga dia akan kelebihan kan, nah, sisanya akan menuju ke kolektor. Sebagian kecil menuju ke terminal ini tadi. Sebagian kecil di sini menuju katakan 4 ini banyak kan tambah terus nih dengan tegangan ya. Jika tegangan masih berlangsung ya, termasuk terus arus elektron ini penuh, dia akan menuju elektronegatif. Netral ya kan, negatif menuju positif. Ini sebagian besar akan menuju ke sini. Ya akan netral. Sehingga ada karena banyak harusnya akan besar ke sini, ini ada arus kecil ke sini. Keluarnya ke kita. 3 arus. Nah, dioda hanya 1 ya, 3 arus. Ini dia arus transistor tadi, ringkasannya tadi. Yang putus-putus ada elektron. Jadi jika diberi tegangan VBE ini lebih besar dari 0,7, maka akan ada elektron yang menembus daerah netral. Daerah netralnya hilang ya. Sehingga elektron akan mengalir ke sini. Sehingga karena di sini tipis, dia akan mengalir ke basis sedikit, sebagian besar menuju ke
kolektor. Dan sini ada arus banyak kan, nunggu. Sehingga akan mengalir arus dari basis dan kolektor keluarnya aliran elektron, ini aliran arus. Arus listrik mengalir dari basis dan kolektor keluar. Cabang lagi kan, arus masuk, IB dan IC keluarnya IE. Ya, arus emitter itu sama dengan jumlah arus kolektor. Jika IB-nya 0, IC sama dengan IC, dong, tidak bisa. Jika IB-nya 0, IC otomatis 0, IE juga kan 0. Jadi dia tidak aljabar ya, kalau aljabar kan IE sama dengan IB tambah IC. Jika IB-nya 0, IE sama dengan IC gitu kan. Ini tidak berlaku di transistor. Jika IB-nya 0, maka semuanya 0 malah. Jadi bisa menentukan walaupun dia kecil gitu ya. IC itu hampir sama dengan IE, tetapi tanpa ada IB yang kecil itu, IC tidak akan ada, IE juga tidak akan ada. Jadi arus IE emitter ditentukan oleh arus basis. Jadi arus kolektor. Arus kolektor ditentukan oleh arus basis. Jika basisnya tidak ada, otomatis kolektor tidak ada, ya jumlahnya tidak ada kan? Tidak ada tambah tidak ada, 0. Tapi tidak bisa jika basisnya 0, berarti IC-nya ada dong. IC sama dengan I, tidak bisa. Tapi dalam perhitungan nanti kita hampir sama, karena ini jauh lebih kecil ya. Karena ada dua persamaan yang tidak dikali, nggak bisa kita buat persamaan. Jadi ada 3 arus. Jadi hubungan arusnya, hukum Kirchhoff tadi ya, yang masuk adalah IB ditambah IC sama dengan IE. IE sama dengan Kirchhoff itu, IE sama dengan IC tambah IE. Karena arus basisnya tidak boleh 0. Patokannya nih, walaupun dia kecil gitu ya, tidak boleh 0. IC bisa dia 0. Nah, nanti saatnya. Tapi IB 0, udah. Itu transistor tidak bekerja. Semua arusnya 0. Berarti seperti rangkaian terbuka saja dia. Karena arus basis sangat kecil, jadi IE hampir sama ya, hampir sama, tidak boleh dinolkan. IB jauh lebih kecil dari IC. Walaupun dia kecil, tapi dia menentukan tidak boleh 0. Nah, ini kasih. Ya. Walaupun kecil, dia tidak boleh 0. C hampir sama dengan IE, asalnya IE, IC tambah IB. IC hampir sama dengan IE. Berarti kan IB-nya jauh kecil. Nah, alfa DC, ini enggak hanya perbandingan, tidak diperlukan nanti. Yang diperlukan nanti adalah alfa beta DC. Adalah perbandingan antara arus kolektor dengan arus emitter. Ini hampir satu deh kan ya, 0,99. Sedikit lebih kecil dari alfa. C, karena IE sedikit lebih besar dari C. Nah, ini selisih inilah yang menentukan arus IE-nya, arus IB-nya. Untuk transistor daya rendah di bawah 1 watt, ya, ini dia hampir mendekati 1,99. Tapi untuk daya transistor daya tinggi, dia sedikit lebih. Artinya apa di sini? Arus IE-nya lebih besar, arus IB-nya lebih besar ya. Satu kurangnya. Karena IC ini kan ditambah IB, satu dia nanti kan. Ya, dia IC-nya lebih kecil dengan IE yang sama, berarti IB-nya lebih besar untuk daya yang lebih besar. Nah, ini nggak terlalu diperlukan. Yang diperlukan ini. Habis ini kita istirahat dulu ya. Beta DC. Nanti saya tampilkan apa itu beta DC. Beta DC ini adalah penguatan arus. Nah, ini yang membuat transistor itu bisa bekerja sebagai penguat. Kalau nggak ada beta DC ini, transistor sama aja dengan, ya udah sakral saja dia. Mana besarnya beta DC atau disebut HFE. Di datasheet-nya transistor, lembar datanya tidak ada beta DC. Tapi buku-buku menyembolkan beta DC. Adanya HFE. Nanti apa aja HFE nanti saya tampilkan. Ini adalah penguatan arus, singkatannya hybrid forward emitter. Jadi rangkaian kita tadi kan common emitter kan, data base-nya ada data sheet transistor ini juga di common emitter. Forwardnya harus maju. Hanya adalah rangkaian hybrid. Ya. Hybrid forward emitter. Nanti yang kuliah harus kuat nanti akan kita pelajari ini sebagai penguat.
Nah, ini dia forward emitter. Jadi, jangan cari beta DC di datasheet. Di mana beta DC itu adalah perbandingan antara arus IC dengan arus IB. Kalau tadi dia yang hampir sama, IC dengan I hampir sama, yang besarnya di bawah ya. I-nya lebih besar, jadi yang lebih kecil dibagi dengan yang lebih besar. Tapi hampir sama, jadi 0,9 sekian ya. 99 sampai 0,95. Sedangkan kalau beta DC yang besar, bukan IE ya, arus IC dibagi dengan arus IB. IB itu kan kecil kan, sehingga dia akan lebih besar daripada satu ini. Besarnya itu nanti dia, ada sampai 400 ya. 100 sampai ada 400. Kemudian yang daya kecil itu 20 sampai 100. Kenapa yang daya tinggi itu penguatan lebih besar? Karena daya yang dimasukkan ke dia itu nanti sudah daya yang besar. Sedangkan di sini dia yang kecil. Yang arusnya itu, yang tegangannya itu dalam mili, dalam mikro ya, sehingga arusnya itu arus lebihnya dalam mikro ampere. Sehingga dia perlu penguatan yang besar. Nah, kalau sudah besar nanti baru dia dimasukin transistor. Jadi untuk penguatan tidak bisa satu transistor, nanti dia bertingkat. Nanti kita pelajari khusus. Tidak bertingkat. Karena untuk sinyal kecilnya kita gunakan sinyal yang keluar dari radio, televisi, antena ya. Setelah disaring tentunya di filter, kemudian dikuatkan oleh namanya preamp, prapenguat. Nah, ini transistor daya kecil, tetapi penguatannya besar. Nanti setelah beberapa tingkat yang kecil, nanti baru masuk ke daya besar supaya dapat daya yang besar. Kalau ini dibanyakin ya dayanya tetap kecil ya, masuk sini. Sehingga dia penguatannya tidak perlu lagi besar. Cuma ininya dayanya sudah besar. Nah, kalau kita balik, rugi kita. Daya besar ini supaya dapatnya besar, yang bisa penguatannya kecil. Jadi harus walaupun dia bisa menampung daya besar, tapi dia harusnya tetap kecil. Dayanya juga akan kecil. Makanya dia lewat dulu. Ini dia. Range-nya jauh sekali. Sehingga nanti untuk transistor yang sama jenisnya hasilnya bisa berbeda-beda. 100 sampai 300. Jadi bukan 100, 200, 300 ya, bisa 101, 102, 120, banyak sekali gitu ya. Bukan hanya 100, 200, 300 hanya. Enggak ya. Transistor aja ada kan, toleransi 10%, 5%, gitu kan. Ya 1%. Nah, jadi dia umpamanya 1 kilo, kalau dia 10% berarti kan bisa 11 kilo, bisa 9 kilo gitu ya. Bisa juga 10 kilo, 1 dan sebagainya. Ini juga, ini lebih besar lagi. Sehingga nanti untuk jika dibuat massal ini, nah transistornya bisa kita tidak dapat hasil yang seragam, agak bervariasi dia. Nah, kita istirahat dulu untuk sholat maghrib. Nanti kita lanjutkan lagi ya, 15 sampai 20 menit ya. Kita lanjutkan lagi setelah ini. Sekarang kita lihat ini beta DC tadi yang kita omongkan ya. Beta DC. Tadi ya. Apa tuh beta DC? Jadi kalau kita lihat data sheet-nya, nanti jangan beta DC yang dilihat. Transistor jenis tertentu gitu ya. Berapa penguatan arusnya. Ini dia HFE-nya ya. FE. Hybrid forward emitter. Jadi parameter hybrid untuk rangkaian arus arah maju pada rangkaian common emitter gitu ya. Nah, berapa besarnya tadi ini kan di antara ini yang ini daya kecil kita buat ya. Contohnya ya. Ambil yang digunakan di buku dan di lab, yaitu transistor yang kita gunakan untuk sinyal kecil ini ya. Adalah 3N 2N3904 sama 303 kita gunakan ini ya. Nah, ini dia. Lihat dayanya dulu di atas. Ini daya transistornya. Pada saat suhu 25, suhu ruangan ya, suhu ruangan. 625 mili atau 0,625 watt. Setengah watt lebih dikit ya. Dayanya. Jadi kita tidak boleh lebih dari daya ini, nanti dia akan rusak. Nah, ini arus kolektornya pada saat arus continue ya, pada saat arus DC-nya 200 mili. Suhunya nanti ini dia. Nah, operasinya berapa suhunya, maksimalnya dan minimalnya, sampai suhunya itu minimal berarti minus 55 derajat Celcius. S saja 0 dan ini ya, berarti dia masih bisa bekerja maksudnya ya. Sampai nanti 150 derajat Celcius. Berarti air saja udah mendidih nih.
Makanya nanti perlu pendingin nanti dia. Nanti suhu yang panas cukup panas ini dia masih bisa. Tapi dia perlu pendingin, jika lebih nanti dia akan rusak. Nah, ini kalau dia panasnya berubah nanti dia juga karakteristiknya ikut berubah. Makanya transistor itu dikasih pendingin nanti. Nah, sekarang kita lihat yang tadi. Beta DC, apa yang disebut beta DC? Nah, beta DC-nya di sini. Nah, ini dia. HFE-nya. Berarti ada beberapa ya. Ini beberapa jenis. Kita ambil di bawah. Ya. Ini dia akan berubah ya. Pada saat arus isinya ya, 0,1 miliampere dan VCE-nya 1 volt. Untuk 3 ini dia 40 maksimalnya kada gitu ya. Nah, ini yang datasheet yang diambil yang di sini dia. Tadi. Pada saat ini ya, arus isinya 1 miliampere, VCE-nya 1 volt seperti ya. Kayak ini ya. Di bawah. 10 miliampere ya, isi 10 miliampere, VCE-nya 1 volt. Makanya dia mulai dari 100 sampai 300 yang 3904. Yang kita contoh ini nanti ya. Jadi dia bergerak. Jadi bukan setelah 100 200 ya. Nah, kalau FED ada enaknya nanti. Dia ada minimalnya, ada maksimal, ada kebanyakan. Terus ini kebanyakan nggak ada. Makanya variasinya sangat banyak. Bisa 101, bisa 300 kurang 1, bisa 250, bisa 200, bisa 200 kurang 1, dan sebagainya ya. Variasinya sangat banyak. Nah, ini yang diambil dari 100 sampai 300 ya. Nah, ini dia HFE tadi. Nah, dia ada 4 karakteristiknya nanti akan kita bahas di kuliah sendiri nanti. Selain HFE, ini ada 4 nanti dia ya. Nah, ini dia. Turunnya kecil nanti ya. Itu harus AC ini dia. Hurufnya hanya kecil. Kalau huruf satu untuk DC tegangan DC. Ini jadi HIE. Ada 4. Ada HIE, HRE, HFE, sama HOE. Ini nanti kita bahas sendiri. Yang tadi HRE ini kan. HFE. 3904, 100 sampai 400 nih kan. Frekuensi kerjanya dari 1 inputnya nanti ya. Tegangan AC-nya 1 kilo. Itu kalau ini berubah nanti akan berbeda. Isinya 1 miliampere dengan VCE-nya 10 volt. Ini dia. 100 sampai 400. Untuk 3904, 3903 adalah 50 sampai 400. Berarti kalau di atas 200 ini dia berarti masih daya kecil ya. Nah, ini ada 4. Ini namanya parameter HIE, input ya, impedasi input. Dia juga dalam kilo nih ya. Dari 1 kilo di sini sampai 8 kilo sampai 10 kilo untuk 303 sama 04 belakangnya ya. Jadi beratnya juga 1 kilo sampai 10 kilo. Bisa 2 kilo, 3 kilo, 1,5 dan sebagainya. Range-nya akan banyak. Kemudian HRE, ini kecil ya. Dia dikali 10 pangkat min 4. Ya. Kecil. Walaupun perubahannya kecil ya. Dibagi 10.000. 0,1 dibagi 10.000. Jadi kecil sekali kan. Ini penguatan tegangan arah maju. Jadi kecil. 5. Kalau ini kilo ya. Ini nggak ada besaran ya. HE tadi nih ratusan, ini lebih ya, lumayan besar ya, 100 sampai 400. Ini dia kecil. Kemudian ini penguatan tegangan arah maju, ini dia penguatan arus. Nah, ini transistor yang besarnya di sini. Ini dia kecil, input atau impedance input. Ini admitansi output. Makanya ininya mu, 1 ohm. 1 sampai 40 mikro mu. Berarti 10 pangkat minus 6 ya. Jadi dia dibagi dengan mikro 10 pangkat minus 6. Seper, ya, seper R ini dia seper R. Mu 40 mikromu atau 1 mikromu. Jadi tulis ini ya. Oke. Ini dia. Kecil pengaruhnya. Yang besar ini tadi. Sama input, impedance input lumayan ya. Lumayan, keluar ya. Nah, yang besar. Nah, itu dia penguatan. Nah, kalau di buku-buku disebut beta DC. Betanya berapa? Nah, pada saat tegangan DC ya. Nah, itu dia. Jadi, besarnya ini tadi adalah arus isi dibagi IB kan. Jadi variasinya sangat besar. Nah, dari itu tadi, kita coba hitung beberapa. Kalau dalam kenyataannya, nanti kita ambil simulasi ya. Kita
dapat beta DC-nya sesungguhnya transistor kita itu adalah saat kita buatkan dia rangkaiannya, kita ukur pada saat arus isi sekitar 1 miliampere gitu ya, baru kita ukur. Karena yang di datasheet adalah range. Berarti di sekitar itu. Nah, kita sambil contohnya nih. Sambil contohnya 3904 tadi ya. Dia kan dari 100 sampai 400 ya. Nah, ini ambil contohnya 3904. Ambil arus IB-nya nih. Arus IC-nya ini. Ya kan? Jadi ini 4,469 miliampere dibagi 28,86 mikro. Artinya akan besar. Nah, hasilnya ini 154. Jadi di antara 100 dan 400 tadi kan, 154. Ini ya. Nah, berarti transistor kita ini. Tapi ini kalau simulasi kan terus sama dia karena tidak ada unsur panas ya. Cahaya seperti yang kemarin nggak ada. Makanya dia kalau kita ukur dengan yang di lab baru oh transistor ini. Kita ganti nanti ini bisa berbeda. Bisa sama tentu bisa berbeda ya. Bedanya bisa kecil bisa besar. Dan kualitas. Nah, kalau kualitas yang biasanya pesanan pabrik, dia mendekati sama karena dari tes dulu dia ya. Bahwa tadi akan mendekati hampir sama. Makanya kalau sistem bipolar dia akan bervariasi sangat besar. Nanti kalau kita beli, yang langsung kita beli itu belum tentu dia kualitasnya terbagus. Kecuali kita beli langsung dari pabriknya gitu ya. Kalau kita beli di umum tuh susah. Nah, contohnya ini dalam perhitungan ya. Kalau tadi dalam realitanya setelah kita dapat datasheetnya, kita ukur, kita dapat betanya dari apa arus IC dan arus IB. Oh, ini beta transistor kita. Karena dia range-nya panjang, banyaknya. Nah, ini contohnya yang seperti tadi. Jika dari pengukuran kita ukur arus IC-nya 10 miliampere, kalau tadi kan 4 ya. Kemudian IB-nya 40 mikroampere, berapa penguatan transistornya? Nah, ini sesungguhnya dalam praktek ini. Nanti yang contoh 2 di bawah itu sudah agak susah karena betanya diketahui. Nah, beta diketahui itu kan dia range besar. Nah, yang mana yang kita ambil? Nah, yang dapatnya yang pasti untuk transistor itu harus yang kita ukur. Nah, yang dari pabrik range-nya bisa 100 bisa benar, 200 bisa benar, 300 bisa benar, 101 bisa benar gitu kan. Yang realnya adalah yang kita ukur ini. Jadi setelah kita rangkai seperti tadi, kita ukur isi dan IB-nya. Ini dapatnya, makanya harus betanya berapa? Yang beta adalah atau HFE ya, penguatan arusnya berapa? Adalah IC dibagi IB 10 mili dibagi 40. Ini naik ke atas mikro, naik ke atas menjadi mega. Mega 10 min 6 ya. Ini 10 pangkat 3. 3 dengan min 6 tinggal min 3. Min 3 naik menjadi kilo gitu kan, kilo. 10.000 dibagi dengan 40. Tinggal 1000 dibagi dengan 4 apa itu? Tidak ada besaran karena ampere dibagi ampere 1. Satu mata. Nah, dalam praktik ini sebenarnya yang kita dapat. Tapi ini susah nih dapat yang 10. Nah, ini dia dapatnya. Ini ya, jangan 10 bagi 40 ya. Karena ini mili, berarti dia 10 pangkat min 3. Ini mikro 10 min 6. Itu yang kuliah kita perdana pertama. Itu yang saya sekankan selalu. Jadi kalau min 6 dengan min 3 dengan min 6, nah, coret tinggal min 3. Min 3 naik ke atas dia menjadi pangkat 3. Jadi 1000, 10 pangkat 3 kan 1000, 1000 dikali 10, 10.000. Ini jadi 1 kan, 40. 10.000 bagi 40 ya. 10.000-nya hilang 01, 40-nya hilang 01, tinggal 1000 dibagi 4. Dapatnya menjadi 250. Nah, saya urai satu ini dulu ya. Susah kalau zoom-nya nggak pernah. Coba ini dulu ya. Ini dia kan di bawahnya adalah sekali begini ya. 10 pangkat
Dan di atasnya 10 min 3. Ini kali ya. Kan ya. Min 3 coret. Ampere, ampere dengan ampere habis ya. Ampere bagi ampere habis. Amperenya jadi hilang. Min 3 dan 6 ditinggal. Min 3. Yang di atas. Jadi habis kan coret. Nah, satu. Min 3 naik ke atas. Nah, menjadi 10 pangkat. Ya. Ini jadi naik. Tapi minnya jadi plus. Tidak ada min. Nah, ini sama dengan lagi. Itu lagi. Rp10.000 dibagi 40. Ini coret. 10.000 bagi 40. Berarti 1.000 dibagi 450. Ya. Ini dapatnya. Ini jadi 1. Kan? Mili 10 min 3. Mikro harus berdiri. Jangan 10 bagi 40. Dapatnya nanti 1/4. 0,25. Nah, salah ya. Padahal beta itu lebih besar daripada 1. Kalau alfa baru tadi kan. Alfa itu nggak ada gunanya. Apa. Beta. Itu ya dapatnya. Nah, ini yang kita cari sebenarnya. Ini besar ya. Karena isinya juga besar. Oh, tadi kita hanya dapat contoh tadi 4 koma ya. 4 koma. Ini kan pada ada penguatan resistor daya kecil ya. 4,5. Tadi dapatnya 10. Berapa tadi? 10 mili. Oh, besar itu ya. Nah, kita ambil. Ini ada di perhitungan saja ya. Karena untuk betanya akan susah dapatnya. Dapat beta 175. Nah, dapat itu ya adalah contoh yang di atas. Inilah yang tersebut. Jika dalam betanya dapat 175 dan arus IB-nya 0,1 miliampere, ini besar nih ya, mili arus IB itu. IB itu biasanya dalam mikro ya, ini IB-nya udah mili ini. Atau ini 100 mikro nih kan. Berapa arus IC-nya? Ingat, IC-nya harus lebih besar daripada IB. Jika dia 0,1 mili, berarti dia harusnya di atas 0,1. Jauh ya. Kalau tidak, berarti perhitungan itu salah. Rumusnya asli sama. Jadi kalau tadi IC dibagi IB betanya kita cari, nah ini sesungguhnya karena beta itu range-nya, yang di alat kita itu sekian nih kan. Diganti lagi transistornya bisa berbeda walaupun jenisnya sama. Sama-sama 2N3904 gitu ya. Ini dulu ya. Sekarang IB-nya diketahui dengan betanya. Ini walaupun dalam kenyataan agak susah mendapatkan beta ini. Betanya yang di atas sebenarnya. Berapa IC-nya? Yang kalau orang kayak tadi dia, jika betanya gitu ya. Nah, kalau betanya tadi yang kita berikan. Betanya 156 gitu kan. IB-nya dapat berapa? Ini kita tutup dulu berapa IC-nya gitu ya. Nah, ini kan langsung dapat semua ya. Ya beta yang kita cari di sini ya. Terus ini beta yang kita cari. Nah, ini dalam perhitungan saja ya, dalam perhitungan saja. Kalau dalam prakteknya, makanya saya bedakan gimana yang dalam realitanya, nanti gimana yang di dalam teorinya. Ini teorinya nih yang 5253 ini teori. Ini yang realnya seperti ini. Kita udah tahu range-nya nih, betanya dari 100 sampai 400. Tapi sesungguhnya yang kita pegang itu, yang kita pegang nanti yang di lab itu ya, apa yang kita rantai kita, berapa dia? Ya kita ukur seperti ini. Harus isi dan IB-nya yang cari. Tapi ini belum tentu segini, karena nanti dia bervariasi terhadap perubahan suhu dan perubahan arus IC, dia juga akan berubah. Jadi nilai ini fluktuatif ya, berubah. Makanya dia penguatan itu agak susah, konstannya gitu ya, konstannya agak susah.
Nah, ini sekarang jika betanya diketahui, ini secara teori, ini saya bedakan tadi, IB-nya 0,1 berapa? Nah, IB karena kan IB itu rumus sama kan? Sama beta IC bagi IB. Jadi IB kali beta sama dengan IC, sehingga IB sama dengan IC dibagi beta. Artinya kan ini. Silang ya kan? Saya urai dulu di sini lagi. Supaya kalau di kelas tatap muka, ya saya tulis di papan tulis lagi. Di sini kan susah. Nah, kita tadi nggak bisa tatap muka ya. Nah, saya urai dulu ya. Jadi dia kali silang namanya ya. IB dikali beta DC, jadi IB dikali beta DC. Sama dengan IC. Nah, gitu ya. Ini saya kasih panah lah ya. Betul. Oh, jadi ini. Nah, ini dia. Nah, kalau pakai sama dengan aja. Sama dengan satu lagi. Nah, jadi kan dicari IB. Ini baru IC yang dapat kan? IC, IB kali beta DC. Ya. Ini tutup. Asal tutup dulu sebentar ya. Tutup ininya sebentar. Sampaikan lagi ya. Walaupun dalam sehari-harinya ini jarang kita temukan yang contoh yang kedua ini ya. Kedua dan ketiga. Kalau kenyataannya kita menentukan, oh berapa pemuatan saya sebenarnya transistor saya ini. Kalau nggak bagus kan, wah berarti kita ganti kan ya. Oh, kita maunya nanti di atas kira-kira 200 ya, dapatnya baru 100 lebih dikit, ya, berarti kita ganti. Kalau nggak nanti pemuatan kita jelek gitu ya. Tapi nggak mungkin dapat 300, jarang ya. Nah tadi yang 175 tadi, IB-nya 0,1 mili, makanya beta DC, ini rumus anak SD nih ya, usah di SD dapat dulu. Kalian silang istilahnya. Rumus aslinya kan ini, beta DC, IC kali IB. Sekarang, nah ini, coba dengan hilang. Nah, ya. IC-nya sama dengan IB dikali beta. Sebenarnya kan ini kan, beta DC per 1 kan ya kan. Beta DC per 1 sama IC per IB. Sehingga IC kali 1 ya IC. IB kali beta DC ya IB kali beta DC. Sehingga IC adalah IB kali beta DC. Beta DC-nya tadi 175, ini 0,1 mili ya. Jadi kalau dikali 10 dia kan 175 dibagi 10 dapatnya 17,5. Kan 0,1 sama dengan 1 per 10. Nah, 175 dibagi 10 dapat. IB-nya 0,1, IC-nya 17,5. Nah, jauh lebih besar kan? Jangan sampai IC-nya kecil daripada IB, berarti salah. Nah, ini yang ketiga. Kalau tadi IB-nya diketahui dengan beta DC, sekarang IC-nya 2 mA, beta DC-nya 135. Berapa arus IB? Sama dengan yang tadi, perhitungannya. Nah, beta DC, rumus aslinya nih, IC dibagi IB. Kita kali silang lagi. IB kali beta DC, IB kali beta DC sama dengan IC. Gitu aja. Atau kita urut yang tadi ya, kayak tadi di atas saja. IC sama dengan IC sama dengan tadi kan, IB dikali beta DC. Sedangkan kita mencari IB-nya. Nah, ini sama nih. IB dibagi beta DC. Tinggal IB kan. Sama dengan sebelah ini dibagi beta DC, ini dibagi beta DC. Dapatnya, jika IB dikali beta dibagi beta DC, IB dikali beta DC dibagi beta DC sama dengan IB. IC dibagi beta DC sama dengan IC dibagi beta DC. Nah, ini sama kita bagi yang sama. Kita menghilangkan ini nih. Kita mencari IB kan, hilangkan beta DC, cari apa? Bagi dengan beta DC.
Nah, sama dong, berarti di kiri juga dibagi dengan beta DC. Sama dibagi beta DC, dapatnya IB-nya. Tinggal IB, beta DC-nya jadi 1, sedangkan IC-nya dibagi dengan beta DC. Kalau kita kembali siang lagi sama nih, IB kali beta DC. IB dikali beta DC. IC kali 1 IC. Mari kita masukin nilainya. Nah, ini perlu kita urai juga kali. Mili ya, 2 mili, ininya 135. 2 mili, IC-nya 135 BC. 2 mili, bisa kita urai dulu. Jadi sama dengan 10 pangkat min 3. Ini ya, masih kelihatan. Ini dikali ya. 2 mili berarti artinya 2 dikali 10 pangkat min 3. Ya, ininya minus 3 kan, ya udah. Jadi mili nanti sininya. Jadi tinggal 2 dibagi 135. Nah, itu dulu ya. 2 dibagi 135. Ini milinya udah 23 ya. Kita lihat Excel aja, pakai Excel aja. Dan tinggal sini ya. 2 dibagi 135 kan. Wah, ini 135. Milinya kita biarin dulu. Jadi dapatnya ini 2 dibagi 135. Dapatnya ini kan 0,01481. Kita tulis dulu ya. 0,14. Yang tadi. Kan belum, kok dapatnya mikro kan itu ya. Dia bisa milih juga nanti. Ini dengan 0,01481 ya, dikali 10 min 3. Ampernya jangan lupa ya. Nah, ampere ya kan? Yang dibagi ini 135 jadi ini. Nah, ini karena dia kecil, ini bisa kita jadikan kali 10 min 3 juga ya. Kalau kita jadikan dia 10 pangkat 3, nolnya kepanjangan. Ini 3 nih. 1, 2, 3. 14 ya. Kita taruh di bawah aja dulu ya. Ini ya. Ini kan. Ini dapatnya. Kita jadikan 10 pangkat min 3. Yang ininya. Jadi sini dia. Ini 10 min 3. Dikali ini 10 pangkat 3. Ini 1, 2, 3. Ya. Dikali sininya ya. Berarti 10 min 3. Ini dikali 10 min 3 dibagi 10 min 3 gitu. Ini dibagi di sama sini. Jadi ini dapatnya sini nih. 1, 2, 3. Kali 10 min 3. 1481 titik ya. Nah, dikali 10 min 3 dikali 10 min 3. 10 min 3 dikali 10 min 3, 10 min 6. 14,81, ini 81 tadi ya. Kita buat aja. Ini ya. 14. Ini saya copy dulu. Sama dengan dulu. Dikali 10 min 6. Ampernya jangan lupa. Karena ini ampernya belum hilang kan. Tadi kan dibagi jadi 1. Ya. 10 min 6 sama dengan mikro. Nah, dapatnya mikro. Ya. 14,8 mikro.
Saya nggak mau mikro Pak, saya mau mili. Kalau mili ini tadi dia 0, ya, ini dia 0,1481 mili. Nah, ini satu saja. Kalau mili di atas, kalau mikro di bawah. Mili ampere. Boleh. Tapi karena 0,0, makanya nggak dibuat orang nih jadi mili. Jadi IB-nya 0,01481 mili. 14,8 mikroampere. Nah, biasanya digunakan. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Ini di dalam langsung nih 10 pangkat Mi 3-nya saya jadikan mili. Kalau ini ini masih 0, saya jadikan lagi nih milinya. Karena tidak bisa nanti 10 pangkat Mi 5 ya. Ini harus 3. Mi 5 ada tapi nggak biasa dibuat orang. Ya. Biasanya 3, 6, 9, 12 ya. Min atau plus. Ketiga dia kilo, mega, giga. Kalau tera ya. Nah, kalau minus min 3 mili, min 6 mikro, min 9 nano, ya kan? Tapi baru dia piko min 12. Itu biasanya ya. Tapi boleh nggak saya tulis 0,000? Boleh aja, tapi kan takut salah gitu ini kan. Boleh saja ya. Nggak bisa hafal mikronya. Tapi orang bingung. Ini bukan orang elektronik gitu kan. Ini kan harusnya 0, ya kan? 0, 2 per 1000 kan? 0,002 kan? Ya. Kalau mau ditulis ya. Tapi nggak ditulis orang di elektro. Ampere. Berapa ampere? Harus isinya 0,002 ampere. Nah, ini bukan. Tapi benar itu. Tapi orang kita ditawain orang sebagai orang teknik ya. Bukan elektro saja teknik. Kalau orang awal wajar. Nah, 2 mili. Artinya apa? 2 per 1000 ampere. Oh dia mikro 2 per 1.000.000 ampere. Oh dia. Nggak salah ya. 0,002 ampere. Atau nantinya nih 0 tambah lagi 3 ya. 1, 2, 3. 0,00001481 ampere. Wah, nolnya banyak banget ujungnya ampere. Ini kan mili masih mending, ini aja jarang digunakan orang 0,01 kecuali 0, ya kalau bisa 0,1 angka belakang koma sudah bilangan selain 0 itu boleh. Apanya 0,1 ampere bisa atau 100 mikro. Kalau dua nolnya 0,0 itu biasanya digunakan ke atasnya. Kalau dia tadi ampere jadi mili, kalau mili jadi mikro. Itu masalah kebiasaan aja ya. Tidak salah, ini 0,01 ya. Nah, ini sedikit lagi kita baru besok kita sambung ya. Nah, ini sekalian pengumuman. Besok kita ganti yang kita libur dulu ya Jumat ya. Jam berapa kemarin apa? Itu udah 10 ya gue ya. 10 sampai jam 12. Ya. Besok nanti linknya saya kirim. Ya, Pak. Ini sambungan hari ini. Ngabisin yang ini ya. Materi kita sampai ini. Jadi besok jam 10 ya. Nah, ini untuk pengantar besok. Jadi kalau dari tadi itu yang kita cari itu sebenarnya adalah yang soal nomor 1. Nomor 1 tadi ya. Karena kita udah tahu di datasheet tadi. Oh, datasheet kita, resistor kita, lihat kodenya tadi kan. Oh, range-nya dari 100 sampai 400. Tetapi yang dapat kita pegang ini berapa? Karena waktu kita beli nggak tahu itu. Ini betanya berapa? Kamu ditawain orang nanti. Kita harus hanya kodenya saja ya. Kalau kita mau umpamanya R yang sekian watt baru bisa. Kemudian juga dioda silikon berapa ya sekian watt. Kalau zener tegangannya yang zener tegangan berapa? Nah itu zener itu dia tidak mungkin besar-besar wattnya karena dia sudah untuk tegangan DC. Nah, seperti ini mikro. Kalau kita buatkan mili ini adalah 0,4 mili. 0,04 mili.
Nah, makanya 0,2 belakang koma enggak. Kan? Tapi kalau 400, 0,4. Jadi nggak apa-apa. Ini kan 0,04 ya. Nah, ini mili, 10 mili. Oh, jadikan dia mikro ya? Jangan. 10.000 mikro dia nanti. Atau jadikan ampere bisa. 0,01. Bukan 0,01 ya, 0,01 ampere. Nah, terlalu banyak nolnya di belakang, koma. Gitu ya. Nah, itu yang penting. Nah, ini yang kita akan bahas besok. Yang kita ukur betanya tadi ini dia. Jadi transistor itu hanya 3. Nanti transistor bipolar atau unipolar ya FET ya sama, 3 bentuknya. Hubungan emitter bersama, nanti ini yang kita gunakan. Oke. Ada 3 di bentuknya, emitter bersama atau common emitter, ini yang paling banyak. Dan data sheet-nya dibuat juga ini. Nah, tadi ini betanya sekian, HIE, HRE, HFE, HOE-nya tadi. Nah, ini dia rangkaiannya, common emitter, tentu dengan suhu dan arus tertentu dari IC gitu ya. Karena nanti IC-nya berubah, dia akan berubah. Nanti kalau kita lihat nanti ke karakteristiknya perubahannya ya, terhadap suhu dan terhadap arus IC. Jadi beta itu berubah, HFE itu berubah. Nah, ini yang banyak. Datanya juga dibuat dengan rangkaian ini, setiap transistor. Kemudian ada tidak semua rangkaian ini cocok untuk beban-beban tertentu. Beban itu ada 2 kan ya. Beban yang tahanan besar atau tahanannya kecil. Itu berbeda ohmnya ya. Jadi bukan dayanya, ohmnya. Tahanannya, bebannya ohmnya besar. Ini dia cocok untuk tahanan yang ohmnya besar. Puluhan kilo sampai ratusan kilo. Kalau untuk beban kita ohmnya kecil, nanti seperti kata untuk speaker ya, kita kecil. Suara itu contohnya. Itu dalam ohm dia, 8 atau 4 ohm. Di bawah 10 ohm lah. Speaker. Ohmnya ya, bukan dayanya. Daya tergantung ukuran speaker. Itu kalau kita gunakan ini, kita rugi. Penguatannya besar. Tetapi daya yang diterima oleh beban sebagai speaker nanti itu akan terhilang sebagian oleh tahanan outputnya. Impedansi output dari rangkaian. Sehingga dapatnya besar seperti manusia, kita ya, gaji besar tetapi udah kepotong sama pinjaman dulu, kasbon di kantor. Gaji 15 juta, kasbonnya 13 juta, tinggal 2 juta kan. Dapat besar kan gaji besar, nah, makanya dia nggak cocok, gunakan ini nanti. Tetapi ini seperti orang nih, gajinya nggak sampai 15 nih. Tadi 15 kan, utang 13 tinggal 2 juta. Ini dia dapat gajinya cuma 10, cuman utangnya cuma 2 juta, bawa pulangnya 8 kan, lebih besar kan. Seperti itu dia. Rugi-ruginya pasti ada. Jadi ini dia. Jadi rangkaian yang 2 ini sebenarnya yang banyak digunakan. Ini yang paling sedikit digunakan. Dia gunanya untuk pengaman di depan alat-alat ukur. Sehingga jika terjadi beban lebih, nanti yang rusak dianya, bukan alat ukurnya. Karena alat ukur mahal. Kalau ini transistor kan lebih murah. Rangkaiannya kan. Maka ini gunanya common base itu. Common basis. Common kolektor untuk beban-beban kecil. Kalau kita gunakan beban besar, ruginya kita di sini. Nah, rugi. Karena dia besar, cuman loss-nya juga besar. Kalau sini, dia lebih kecil emang hasilnya daripada yang di atas penguatannya. Tetapi dia loss-nya kecil. Sehingga hasil output akhirnya lebih besar daripada yang di atas. Untuk beban kecil. Tapi beban besar jangan gunakan yang ini. Yang ini dong. Udah ini kecil, tambah kecil lagi dia kan. Jadi, kenapa ada rangkaian yang berbeda. Nah, kalau ini dia biasanya untuk pengaman. Karena dia rugi dua-duanya nih. Ininya besar, penguatannya juga nggak terlalu besar. Tahanannya juga besar ya. Kayak yang common emitter. Tahan besar. Makanya dia digunakan untuk pengaman-pengaman di depan komponen alat ukur biasanya. Alat ukur itu kan mahal. Sehingga kalau dia rusak, dia juga rusak. Alat ukurnya juga. Kalau dia putus kan, sehingga dia alat ukurnya nggak jadi putus. Dianya yang putus. Seperti itu dia gunanya nanti ya. Nah, ini kita bahas. Ini lebih kompleks daripada dioda ya. Nah, sampai di sini dulu kita ke kuliah kita hari ini. Besok kita jam 10 ya. Karena ada yang kuliah siang nanti juga. Hanya kita ini kan nanti ininya saya kirimkan besok. Ya, pagi saya kirimkan. Nah, sekian dulu kuliah kita malam ini. Nanti kita lanjutkan lagi besok untuk yang pertemuan terakhir. Materinya sampai besok itu ya.